Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, kita kurang lebih udah 1 minggu pakai MIUI 12 di Redmi 9. Ya, jadi MIUI 12 launching di Redmi 9 itu kalau nggak salah tanggal 9 Desember kemarin ya. Dan itu baru launching di Redmi 9. Dan itu pun juga masih 30%. Dan banyak banget yang nanya di kolom komentar kenapa HP kita belum dapat nih bang. Ya, jadi sekali lagi ini baru masih tahap 30% dan belum menyeluruh, masih bergiliran gitu loh. Jadi belum serentak teman-teman bisa mendapatkan updatean MIUI 12. Jadi masih ada beberapa hari lagi untuk teman-teman dapat MIUI 12. Tapi kalau misalnya teman-teman udah nggak sabar dan pengen langsung update, bisa aja via manual. Kemarin videonya udah kita kasih tahu di video review MIUI 12 di Redmi 9. Ya, kalau misalnya teman-teman belum lihat, bisa cek aja linknya di deskripsi ataupun bisa klik link yang ada di sini. Nah, itu caranya di situ udah ada buat cara installnya dan buat cara downloadnya di situ juga udah ada untuk link deskripsinya. Jadi tinggal tonton aja video itu. Nah, di video kali ini kita bakal fokus karena banyak banget yang nanya, "Bang, coba dong bikin video mengenai kelebihan dan kekurangan MIUI 12 di Redmi 9." Dan di video kali ini kita bakal coba ngebahas kelebihan dan kekurangannya MIUI 12 di Redmi 9. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Sedikit catatan guys, di video kali ini kita cuma ngebahas pendapat saya aja ya. Jadi kalau misalnya pendapat saya dan teman-teman itu beda, ya maklumin aja. Karena ini yang saya rasakan selama 1 minggu pakai Redmi 9 di MIUI 12. Jadi di sini kita bahas dulu untuk kekurangannya dulu guys. Yang pertama untuk kekurangannya yang pastinya adalah baterai boros. Ya, kemarin saya sempat ngeklaim bahwa baterainya ini irit. Tapi pas waktu kemarin kita buat main game PUBG, dan situ bener-bener kerasa borosnya. Ya, soalnya kita mainnya kemarin tuh pakai data seluler. Ya, saya ngerasain HP-nya ini boros 1 match itu bisa berkurang 9%. Padahal itu main mode arcade. Ya, tapi kok boros banget Redmi 9 buat main mode arcade di game PUBG. Dan yang menurut saya itu cukup logis juga sih, karena banyak banget yang bilang juga katanya emang boros buat Redmi 9 di MIUI 12. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin ini dari pengoptimalan sistemnya aja ya guys ya, karena MIUI 12 belum terlalu kompatibel di Redmi 9. Jadi ya kalau misalkan boros itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Semua HP pastinya boros guys kalau misalkan dipakai. Jadi tergantung usernya aja untuk memanage baterai itu sendiri. Yang kedua adalah nggak ada fitur night mode. Iya, untuk fitur night mode ini sebenarnya emang dari awal nggak ada rumor-rumornya bahwa Redmi 9 bakalan ada fitur night mode. Tapi sebenarnya saya berharap banget Redmi 9 ada fitur night mode. Sebenarnya bisa diakalin pakai aplikasi pihak ketiga, contohnya Gcam. Ketika kita pakai aplikasi Gcam, kita bisa mendapatkan fitur night mode di Redmi 9. Tapi saya pengennya ya night mode-nya bawaan langsung gitu loh. Jadi nggak usah pakai aplikasi pihak ketiga. Ya emang untuk kekurangan yang kedua ini menurut saya emang udah nggak ada rumornya sih ya bahwa Redmi 9 bakalan dapat night mode. Tapi emang saya berharap banget untuk updatean selanjutnya misalkan bakalan ada gitu ya 12.0.3. Semoga didengerin sama pihak Xiaomi. Saya berharap Redmi 9 dapat fitur night mode. Ya itu saya berharap banget sih. Walaupun emang impossible sih ya buat dapetin fitur night mode. Tapi itu kemungkinan aja. Karena night mode itu cuman software. Dan kemungkinan semua HP bisa mempunyai fitur night mode itu. Walaupun HP ini dibilang HP ya bisa dibilang kelas murahan. Tapi wajar sih ya harusnya dapat fitur night mode si Redmi 9 ini. Yang ketiga adalah kekurangan kualitas foto yang biasa aja. Ya untuk kualitas fotonya si Redmi 9 pas update ke MIUI 12 menurut saya nggak ada perubahan sama sekali. Sama aja nggak ada perubahannya untuk hasil foto dari si Redmi 9. Sama-sama jeleknya. Yang keempat adalah tidak ada fitur navigasi yang berwarna putih. Ya pasti teman-teman tahu sejak awal saya emang ngeluh di masalah ini. Harusnya di MIUI 12 di Redmi 9 itu udah ada. Soalnya di Redmi Note 7 udah ada fitur navigasi putih ini. Memang terlihat sepele, cuman tapi kalau misalkan nggak ada, kesannya itu sama aja kayak belum update gitu loh. Masa kita cuma ngandalin pusat kontrol aja? Kan kita pengen dapat fitur-fitur yang baru juga gitu loh. Ya saya berharap untuk next update-nya itu bakalan ada fitur ini ya, karena menurut saya walaupun fitur ini sepele dan nggak terlalu berguna,
tapi fitur ini bisa bikin keren HP kita aja gitu loh. Kekurangan kelima yaitu pengisian daya baterai yang cukup lama. Ya, seriusan, buat ngisi Redmi 9 ini saya membutuhkan waktu di kisaran 2 jam 30 menit. Itu dari 20 sampai 100%. Kemarin udah kita coba dan itu saya ngecas pakai adapter bawaannya sih emang, yaitu 10 watt. Tapi kalau misalnya kita gunain adapter yang 18 watt punyanya si Redmi Note 9, ya sama aja. Kita cuman selisihnya 20 menit aja. Kalau misalnya pakai 18 watt itu di kisaran 2 jam 10 menit. Kalau pakai 10 watt itu 2 jam 30 menit. Ya menurut saya selisihnya cuman beda dikit. Dan saya klaim untuk pengisian daya baterainya di MIUI 12 ini cukup lama banget guys. Nah, setelah kita ngebahas kekurangannya MIUI 12 di Redmi 9, sekarang kita ngebahas kelebihannya MIUI 12 di Redmi 9. Nah, untuk kelebihannya yang pertama jelas adalah performa. Nah, untuk performanya di sini emang bener-bener ngebut banget si Redmi 9. Ini saya rasain pas waktu main game seperti game PUBG, Mobile Legends, Genshin Impact. Ya, game-game kayak gitu bisa dilibas dengan baik oleh Redmi 9. Ya, beda banget performanya dari MIUI 11. Ya, mungkin ini alasan teman-teman kenapa HP-nya boros setelah update ke MIUI 12. Karena performanya ini sangat ngebut banget. Ya, mungkin itu alasannya si Redmi 9 jadi bolos. Jadi bolos lagi, boros. Untuk masalah performa si Redmi 9 di MIUI 12 ini saya acungin jempol deh. Pokoknya mantep banget untuk masalah performanya Redmi 9 setelah update ke MIUI 12. Kelebihan kedua adalah animasi yang lebih optimal. Ya, kalau menurut saya untuk animasi di MIUI 12 ini lebih optimal, terutama ketika kita pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Di situ smooth banget. Ya, saya nggak ngerasain lagging sama sekali. Kalau di MIUI 11 kan masih kayak ada stuttering gitu, masih ada lag-lag gitu. Tapi di MIUI 12 ini ketika kita buat perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, sama sekali tidak ada kendala sama sekali. Kelebihan ketiga adalah tampilan yang lebih fresh. Ya, untuk tampilan di MIUI 12 ini menurut saya lebih fresh ya daripada MIUI sebelumnya. Terutama untuk bagian pusat kontrol, settingan, dan lain-lain. Di sini perubahannya cukup signifikan juga. Dari kamera pun juga berubah. Maksudnya menu di kamera ya, bukan hasil jepretan si Redmi 9. Kalau hasil jepretannya sih ya nggak usah ditanyain lagi. Bagus banget, tapi bohong. Ya, untuk tampilannya di MIUI 12 ini menurut saya cukup fresh dan cukup minimalis. Ya, keren sih untuk tampilan di MIUI 12. Kelebihan keempat adalah masalah hardware gyro. Ya, walaupun si Redmi 9 ini menggunakan software gyro, tapi buat main game PUBG di sini untuk masalah delay-nya lebih diminimalisir lagi. Ya, saya nggak ngerasain delay yang cukup signifikan. Ya, teman-teman bisa setting aja untuk settingan sensitifnya. Dan kalau misalkan teman-teman udah nemu settingan yang cocok, bakalan seru banget buat main game PUBG pakai giroskop ataupun main game Call of Duty pakai giroskopnya. Dan di situ nggak ada ngerasain delay yang cukup parah. Berbeda jika kita pakai MIUI 11. Ya, di MIUI 11 itu delaynya cukup parah banget kalau menurut saya. Ya, mungkin untuk software gyro-nya di MIUI 12 ini agak lebih dioptimalin lagi. Cukup mantap juga ya Redmi 9 ini. Dan yang terakhir untuk kelebihannya adalah masalah bug. Ya, di Redmi 9 ini sejauh ini setelah saya pakai seminggu, saya nggak ngerasain bug yang aneh-aneh. Bahkan saya belum nemuin bug yang aneh-aneh sih. Ada bug ya, masalah bug screenshot. Ya, ketika kita screenshot nggak tahu kenapa layarnya itu agak sedikit gelap. Maksudnya itu hasil fotonya agak sedikit gelap. Kalau misalkan ngerasain, teman-teman bisa aja nanti tulis di kolom komentar, apa mungkin ini cuman kendala di HP saya aja. Soalnya di Redmi Note 7 itu kalau misalkan kita screenshot sama halnya gelap juga. Ya, takutnya emang di semua device MIUI 12 takutnya ngerasain hal yang sama. Makanya nanti kalau misalkan teman-teman ngerasain hal yang sama, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Tapi untuk bug-bug yang lain itu sejauh ini saya nggak ngerasain yang aneh-aneh. Contohnya kayak nge-freeze, fingerprint, terus bug mati-mati di sini nggak ada ngerasain yang seperti itu. Saya pakai Redmi 9 sejauh ini aman-aman aja. Cuman bug yang tadi aja sih, yaitu bug yang screenshot tadi. Cuman screenshot tadi kita bisa akalin dengan caranya mematikan mode gelap. Jadi kita bisa pindah ke mode terang dulu, habis itu
nanti pakai mode gelap lagi, dan itu bisa diakalin kayak gitu. Tapi ya itu juga cukup bisa dibilang bug juga ya guys ya. Oke guys, itu dia kelebihan dan kekurangan MIUI 12 di Redmi 9. Ya, sejauh ini saya pakai Redmi 9 walaupun emang baterainya agak boros, cuman saya tetap bersyukur sih karena ada peningkatan performa dan itu bisa dibilang cukup terbayarkan juga. Walaupun baterainya emang boros, tapi kita mendapatkan performa yang cukup gahar juga. Teman-teman kalau misalnya ngerasain HP-nya boros, itu gampang banget. Tinggal pakai aja fitur hemat daya ataupun pakai ultra battery saver. Tinggal pakai kedua fitur itu dan HP teman-teman bakalan irit. Kalau perlu misalkan pengen irit lagi, nggak usah dimainin, taruh aja udah. Kesel lama-lama nanyanya teh selalu itu. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini, dan jangan lupa follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah, have a nice day.